Oke bro, gua di PT ini bukan benci pemerintah, bukan benci siapapun, tapi gua hanya mengingatkan. Walaupun gua belum lahir di tahun 40-an ya, tapi gua inten membaca buku, melihat, menelisik sejarah-sejarah perjuangan bangsa sebelum era kemerdekaan. Negara kita itu ingin sekali oleh Eropa dijajah. Sebab apa? Negara kita itu dengan kekayaannya sudah ya di histori dunia, penemuan-penemuan di negara kita itu telah meluas ke belahan Eropa. Ada rempah-rempahnya, tambang emas, nikel, segala macam boksit, batu bara, minyak di kita juga ada. Nah, sampai Indonesia merdeka 45. Nah, dalam kemerdekaan ini pastilah orang ingin jadi pemimpin. Walaupun sudah diproklamatorkan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Ini hanya garis besar bro. Ya, gua nggak menggiring opini. Cuman ini kita mencari garis besar. Tarik benang merah. Ya, Bapak Insinyur Soekarno. Beliau mengatasnamakan, tapi karena cintanya rakyat bangsa Indonesia ini, beliau dijadikanlah pemimpin negara Republik Indonesia ini. Ya. Nah, di tahun 48 itulah sudah terjadi pergerakan-pergerakan atas berdirinya partai untuk memenangkan hati rakyat. Dengan tipu daya, ya seperti zaman sekarang. Ya, biasa kuar-kuar janji manis ya. Itu aja. Nah, akhirnya banyaklah di situ partai yang terkuat ya. Partai yang terkuat yaitu ada 3 bro. Komunis, nasionalis, sama kaum agama. Nah, disitulah bro. Karena bukan apa-apa, Indonesia ini unik bro. Indonesia ini unik bro. Ya. Kenapa dibilang unik? Nah, disitulah kita sebagai anak bangsa harus kita bangga. Ya. Di dalam perjalanan perpolitikan, otomatis Indonesia melirik mana negara yang bukan tidak doyan, ya. Yang mana negara yang belum menginjakan negara menjajah negara Republik Indonesia ini. Nah, disitulah ada diplomasi dengan Uni Soviet. Bukan condong bro, awas, bukan condong. Ada diplomasi yang pertama dengan Uni Soviet. Otomatis kekuatan Uni Soviet dengan kekuatan belahan barat, ya timur antara barat, itu saling bersaing bro. Kita hanya di tengah-tengah, sebagai kalau dibilang sekarang non-blok ya. Waktu itu belum non-blok bro. Nah, otomatis dan karena perhelatan politik Pak Soekarno waktu itu ya agak berat lah ke timur ya. Bukan benci ke barat, agak berat karena di timur banyaklah membantu waktu itu. Membantu kepada kita. Nah, terus jangan bilang kita itu apa anteknya Cina ya, bukan gitu bro. Dari sejarah juga nanti bukalah kalau nggak percaya peranan orang-orang Cina di Indonesia. Jadi memang tidak semua orang-orang Cina, tapi peranan Cina itu dulunya gimana sebelum ya adanya negara Republik Indonesia ini. Jangan sesudah ada Republik juga, sebelum ada Republik ini. Tapi Pak Soekarno sebagai orang yang mengisolasikan negara kita diri harus berdiri tegak, harus berdiri di kaki
sendiri karena dengan keyakinannya negara kita itu negara kaya. Nah disitulah perhelatan politik terjadi bro. Disangka orang barat ya kita sebagai negara Republik Indonesia itu pro kepada timur. Akhirnya apa, di tahun 65 ya terjadilah. Sebelumnya itu ya itulah, kalau kita tidak menjorokkan, menjuruskan, karena jangankan dulu ya awal-awal kemerdekaan, sekarang aja saling senggol, saling bunuh, saling ya itulah politik bro. Makanya kalau orang berpolitik harus siap senggol ya, karena itu jiwa politik. Akhirnya apa, nah disitulah permainan orang-orang barat Amerika terutama sebagai bapak-bapaknya bangsa barat memainkan peranan karena udah tahu negara kita ini negara kaya. Dia melirik apa? Yang pertama bukan hanya rempah-rempah yang diutamakan, tapi dari pertambangan bro. Nah itulah dari pertambangan. Mereka menguasai pertambangan daripada negara Republik Indonesia ini. Perjanjiannya, ya ada perjanjian waktu itu. Freeport itu bukan zaman Soeharto bro. Itu ada zaman Pak Soekarno. Tapi Pak Soekarno itu membatasi bro, tidak kebablasan. Ya, membatasi. Nah, disitulah diteruskanlah jenjang oleh eranya rejim Bapak Soeharto bro. Ya, dengan ya politiknya, kalau ngeri sedap kalau kita baca sejarah perjuangan bangsa ini bro. Terus historis dari bapak-bapak kita ya, bapak-bapak pendiri, bapak-bapak pahlawan kita ini ngeri bro sebenarnya. Cuman gua nggak bahas ke situ, gua bahas dulu tentang kepolitikan yang di negara Republik Indonesia ini. Nah akhirnya apa bro, itulah segala cara dihalalkan bro untuk memenangkan hatinya si Paman Sam itu. Hatinya si Paman Sam. Dengan beraninya si Paman Sam itu terus dekat, terus mendekati dengan berbagai cara. Gua nggak kasih paham tentang apa ada pembayaran segala macam ya. Pokoknya si Paman Sam itu telah menjanjikan sesuatu, telah memberikan sesuatu kepada seseorang atau kepada pemimpin yang berani untuk mengusik ke pemerintahan waktu itu. Seperti zaman sekarang aja bro, nggak mungkin ada demo, nggak mungkin ada pergerakan kalau nggak ada bayaran bro. Nah itulah sama persis. Makanya sebagai anak bangsa bro, kita harus mencintai negara Republik Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Oleh sebab itu saya hanya mengingatkan, sebelum kita dibodohi oleh orang-orang pendatang, kita harus baca historis sejarah Republik Indonesia ini dan siapakah bapak-bapak itu. Tapi kita jangan langsung menerima dan langsung, tapi harus dicerna dulu bro, apa maksud dan tujuan ini. Kita sinkronkan dengan histori atau sejarah-sejarah yang lainnya. Anda pasti tercengang dan akan menangis bro. Ibu Pertiwi ini bagaimana di tahun 70-an mulai carut marut bro. Untung maaf, kita bukan membela presiden, bukan menjelekkan presiden-presiden sebelumnya, atau hanya pilihan gua yang paling saya hormati yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Yang kedua Bapak Insinyur Jokowi, yang ketiga sekarang Bapak Prabowo. Bukan membenci presiden-presiden yang lainnya. Ya. Cuman ada di pikiran gua. Itulah bro kenyataan.